Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Insan TV yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlebih khusus tentunya nikmat mendapatkan hidayah, nikmat diberikan petunjuk dengan petunjuk yang beraneka ragam, baik hidayah amah, petunjuk yang umum yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, sehingga kita pun bisa melakukan apa yang kita inginkan. Kita bisa memahami apa yang pas buat kita, mana yang tidak. Hidayah amah, bagaimana seorang ayah sayang kepada anaknya, bagaimana seorang anak hormat kepada orang tuanya. Kemudian juga kita mendapatkan hidayatul bayan wal irsyad, petunjuk, penjelasan, kita bisa mengenal, mendengar, memahami mana yang benar, mana yang salah. Kemudian juga Allah berikan kepada kita hidayatul taufiq wal qabul wal ilham, sehingga kita bisa mengerjakan yang benar, meninggalkan yang salah. Dan tentunya yang keempat adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan hidayatu ilal jannah, petunjuk, hidayah, dituntun untuk masuk surga. Itulah 4 macam hidayah yang tentunya terus kita berdoa kepada Allah agar nikmat tersebut tidak dicabut. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-adab, bagaimana adab seorang muslim. Di waktu yang lalu telah kita bahas bagaimana adab seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah adab kita terhadap Al-Quran. Bagaimana adab kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya Al-Quran kalamullah, firman Allah. Tidak seorang pun yang tidak mengenal akan kedudukan Al-Quranul Karim. Al-Quran yang merupakan kitab Allah, Al-Quran yang merupakan firman Khaliqul Khalq, firman pencipta makhluk. Di dalamnya terdapat berita-berita orang sebelum kita dan juga setelah kita nanti. Di dalamnya terdapat hukum-hukum yang akan menentukan perkara-perkara kita. Maka barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, Allah akan hinakan dia. Dan barang siapa yang mencari petunjuk tidak bersumber dari Al-Quran, maka Allah akan jadikan dia tersesat.
Sehingga man qala bihi shadaq, barang siapa yang berkata mengikuti Al-Quranul Karim, maka dia pun akan berkata yang shadaq, yang shadiq, yang jujur, benar. Dan barang siapa yang berhukum dengan Al-Quran, maka dia pun akan berhukum dengan cara adil. Dan barang siapa nantinya dia mencari petunjuk dari selain Al-Quran, dia pun tersesat. Itulah Al-Quran, hablullahil matin, tali Allah yang kokoh, yang kuat. Itulah Al-Quran, as-siratul mustaqim, jalan Allah yang lurus. Al-Quran di mana para ulama tidak pernah kenyang, tidak pernah bosan terhadap Al-Quranul Karim. Al-Quran di mana tidak pernah usang, tidak pernah tertinggal oleh zaman, tidak kurang keutamaannya. Meskipun banyak yang mencela, meskipun banyak yang mengkritisi keajaiban Al-Quran, mukjizatnya Al-Quran tidak pernah berkurang sedikit pun. Maka barang siapa yang mengamalkan Al-Quran pun akan mendapatkan pahala yang besar. Dan barang siapa yang berdakwah menyeru kepada Al-Quran, berarti dia telah menyeru kepada jalan Allah yang lurus. Itulah sekilas akan keutamaan Al-Quran yang tidak asing bagi kita seorang muslim. Semuanya mengenal akan Al-Quranul Karim, keutamaannya, keagungannya, pentingnya, tingginya Al-Quranul Karim. Dan yang membedakan antara firman Allah dengan kalam-kalam yang lain, perkataan yang lain, sebagaimana perbedaan Allah dengan makhluknya. Maka Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan, fadlul Qur'ani ala sairil kalam kafadlir Rabbi ala khalqihi. Keutamaan Al-Quran, tingginya Al-Quran, bagusnya Al-Quran dibanding dengan perkataan yang lain ada seperti perbedaan Allah dengan makhluknya yang tentunya tidak bisa kita bedakan, tidak bisa kita samakan, sangat berbeda. Meskipun perkataan ini diriwayatkan dengan jalan yang marfu kepada Nabi, namun didhaifkan oleh para ulama, akan tetapi maknanya betul. Sehingga Imam Al-Bukhari membuat judul dalam kitabnya Bab Fadlil Qur'ani ala sairil kalam, bab tentang keutamaan Al-Quran, tingginya Al-Quran daripada perkataan-perkataan yang lain. Dari sini semua kita mengenal akan kewajiban kita. Kalau kita sudah tahu betapa tingginya Al-Quran, betapa pentingnya Al-Quran, betapa mulianya Al-Quran, ahsan al-kalam wa asdaq al-kalam wa anfa al-kalam, perkataan firman yang paling ahsan dan juga paling asdaq, paling benar, dan paling anfa, paling bermanfaat. Berbeda dengan perkataan yang lain, mungkin terkadang bagus tapi belum tentu benar. Terkadang juga ada perkataan yang bagus, yang benar, namun belum tentu bermanfaat. Tapi Al-Quranul Karim ahsanu kalam wa asdaqu kalam wa anfa'u kalam. Perkataan yang paling bagus dan paling benar serta paling bermanfaat. Oleh karena itu kita wajib untuk mengagungkan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran merupakan sumber kejayaan kita, sumber kebahagiaan kita. Ibnu Mas'ud mengatakan, man kana yuhibbu an ya'lam annahu yuhibbullah falya'rid nafsahu 'ala al-Qur'an. Fa in ahabba al-Qur'an fa huwa yuhibbullaha 'azza wa jalla. Fa innamal Qur'ana kalamullahi 'azza wa jalla. Disebutkan dalam kitab As-Sunnah Imam Abdullah ibn Ahmad. Man kana yuhibbu an ya'lam, barang siapa yang ingin tahu dia itu mencintai Allah atau tidak,
falya'rid nafsahu 'alal Qur'an, hendaklah dia melihat posisi dia terhadap Al-Qur'an. Barang siapa yang ingin tahu apakah dia mencintai Allah atau tidak, dia mencintai Allah apa tidak, falya'rid nafsahu 'alal Qur'an, hendaklah melihat posisi dia, melihat kondisi dia, melihat perlakuan dia kepada Al-Qur'anul Karim. Fa in ahabbal Qur'an fa innahu yuhibbullaha 'azza wa jalla. Kalau dia dapatkan dirinya mencintai Al-Qur'an, maka berarti dia pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu kalamullah, karena Al-Qur'an merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Al-Qur'anu kalamullah, faman radda minhu syai'an fa innama yaruddu 'ala Allah 'azza wa jalla. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang menolak sedikit pun sesuatu pun dari Al-Qur'an, berarti dia menolak, menantang, melawan Allah Subhanahu wa taala. Dua hadis ini cukup untuk menegaskan kepada kita wajibnya mengagungkan Al-Qur'an. Wajibnya kita untuk meninggikan Al-Qur'an. Wajibnya kita untuk memiliki adab terhadap Al-Qur'an. Oleh karena itu kita harus mengenal adab-adab yang harus kita lakukan, perbuatan yang harus kita lakukan terhadap Al-Qur'an, atau perkataan yang harus kita ucapkan terhadap Al-Qur'an, dalam bermuamalah terhadap Al-Qur'an, dalam memperlakukan Al-Qur'anul Karim, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara adab yang seharusnya kita lakukan terhadap Al-Qur'an adalah tidak menghajar Al-Qur'an, tidak meninggalkan Al-Qur'an, tidak melupakan Al-Qur'an, yaitu dengan terus berusaha untuk membaca Al-Qur'an siang maupun malam, kemudian mengamalkan isi dari Al-Qur'an tersebut, kemudian berhukum dengan Al-Qur'an tersebut baik secara sendiri maupun berjamaah. Tidak menghajar Al-Qur'an. Al-Imam Ibnul Qayyim menegaskan, hajrul Qur'ani anwa', menghajar Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an ada beberapa macam. Yang pertama kata beliau, ahaduha hajru sama'ihi wal imani bihi wal isgha ilaihi. Tidak mendengarkan Al-Qur'an, tidak beriman terhadap Al-Qur'an, tidak mau memperhatikan Al-Qur'an. Ini juga di antara bentuk hajar. Tidak mau mendengar, tidak mau beriman, dan tidak memperhatikan Al-Qur'anul Karim. Yang kedua kata beliau, wathani hajrul amali bihi wal wuqufu inda halalihi wa haramihi wa in qara'ahu wa amana bihi. Tidak mau memperhatikan mana yang halal, mana yang haram di dalam Al-Qur'an. Tidak mengamalkan isi Al-Qur'an meskipun dia membaca dan beriman terhadap Al-Qur'an. Ini bentuk hajar yang kedua. Bentuk meninggalkan Al-Qur'an. Bentuk tidak beradab kepada Al-Qur'an. Dia beriman, dia membaca, bahkan mungkin sering menghatamkannya, namun tidak mengindahkan mana yang Al-Qur'an halalkan, mana yang diharamkan. Wathalis kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim, hajru tahkimihi wa tahakum ilaih fi usulid dini wa furu'ih. Tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai hakim, sebagai pemutus, sebagai penengah dalam
usuluddin, pokok-pokok agama maupun cabang-cabang agama, termasuk bentuk hajar. Yang keempat kata beliau, warabi' hajru tadabburihi wa tafahumihi wa ma'rifati ma arada al-mutakallimu bihi. Tidak mau mentadabburi, tidak mau memahami Al-Quran, tidak ingin memahami apa yang ingin Allah sampaikan melalui Al-Quran. Dia membaca, dia beriman, namun tidak ada sedikit pun usaha dia untuk mempelajari, memahami kandungan dari Al-Quranul Karim. Dan yang kelima kata beliau, wal khamisu hajrul istishfa'i wat tadawi bihi fi jami' amradil qalbi wa adwa'iha. Tidak berobat dengan Al-Quran. Al-Quran adalah syifa, obat untuk segala macam penyakit. Inilah 5 macam bentuk hajar yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim. Meskipun kelima macam ini tentunya tingkatannya berbeda-beda. Ada yang lebih parah, ada yang sedang, ada yang ringan. Maka tentunya seorang muslim wajib untuk menjaga membaca Al-Quran, tidak menghajar Al-Quran. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, yambagi an yuhafidha ala tilawatihi wa yukthiru minha. Wajib seorang muslim, seyogyanya seorang muslim untuk membaca Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran. Wa kana salaf, kata beliau, dan para salaf kebiasaan mereka berbeda-beda. Farawa Ibnu Abi Dawud meriwayatkan sebagian salaf mereka menghatamkan Al-Quran setiap 2 bulan sekali. Sebagian dari mereka fi kulli syahrin khatmah, menghatamkan Al-Quran sebulan sekali. Sebagian dari mereka fi kulli ashri layalin khatmah, setiap 10 malam khatam sekali. Sebagian dari mereka 8 malam, sebagian yang lain 7 malam, sebagian yang lain 6, sebagian yang lain 5, 4, dan 3. Itulah beberapa riwayat yang dinukil dari para salaf bagaimana mereka mengkhatamkan Al-Quran. Ada yang 3 malam, 3 hari mereka khatam sekali. Ada yang 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Tentunya maksud dari ini semua, kata beliau Imam An-Nawawi, wal ikhtiyaru anna dhalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Yang kita pilih nanti adalah tergantung kondisi seseorang. Tidak lazim kita harus menghatamkan 6 hari, 7 hari. Akan tetapi dikembalikan kepada kondisi dia. Kalau memang seseorang tersibukkan oleh kegiatan dakwah, mengajar dan lain sebagainya lebih bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin, maka tentunya untuk menghatamkan 3 hari sekali dalam 3 hari atau sepekan tentunya tidaklah perkara yang gampang. Nah, karena itu beliau mengatakan, Al-Imam Nawawi mengatakan bahwa falyaktasir ala qadri la yahsulu bisababihi ikhlalun bima huwa mursadun lahu. Hendaklah dia menghatamkan sebatas sejauh mana dia tidak meremehkan Al-Quran. Tergantung kondisi dia. Kalau memang dia mampu menghatamkan lebih sering, maka itu bagus, sebagaimana yang tadi kita nukil dari para salaf, bagaimana mereka menghatamkan Al-Quran. Itu yang pertama di antara adab yang harus kita lakukan kepada Al-Quran. Yang kedua adalah sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih, disebutkan Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits sahihah, riwayat Imam Al-Bazzar, Rasulullah mengatakan, tahhiru afwahakum
lil Qur'an. Bersihkanlah mulut-mulut kalian untuk Al-Qur'an. Maka di antara adab kita kepada Al-Qur'an saat membacanya nanti, berupaya untuk membersihkan mulut kita, untuk bersiwak, membersihkannya dari bau atau kotoran-kotoran lainnya. Tahiru afwahakum lil Qur'an. Sucikanlah, bersihkanlah mulut-mulut kalian untuk Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an. Imam Al-Baihaqi mengatakan di antara bentuk pengagungan Al-Qur'an adalah tandiful fami li ajlil Qur'an bisiwaki wal madmadati. Di antara bentuk mengagungkan Al-Qur'an adalah membersihkan mulut dengan siwak maupun dengan berkumur. Wa minha, dan juga di antara bentuk pengagungan Al-Qur'an yang lain, kata Imam Al-Baihaqi, tahsinul libasi indal qiraah wa tatayyubi. Memperbagus pakaian, memilih pakaian yang bagus dan memakai wangian. Masya Allah. Maka kita dapatkan contoh dari para salaf. Kita dapatkan Imam Malik, beliau senantiasa menggunakan tib, menggunakan minyak wangi sebelum menyampaikan hadis. Maka tentunya Al-Qur'an min babil aula. Al-Qur'an lebih utama untuk kita perlakukan, untuk kita agungkan. Kita menggunakan pakaian yang bagus, menggunakan minyak wangi sebelum membaca Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga adalah di antara juga adab terhadap Al-Qur'anul Karim, kitab suci kita, firman Allah Subhanahu wa taala, tidak memutus bacaan Al-Qur'an dengan perkara-perkara yang tidak penting. Seringkali kita dapatkan seseorang tatkala membaca Al-Qur'an diselingi dengan canda tawa atau berbicara yang tidak penting untuknya, diselingi dengan berbicara, ngobrol dengan temannya yang berada di sampingnya, atau bahkan sekarang dia sibuk dengan gadget yang di tangan dia, sibuk dengan chattingan dengan teman-teman dia di jauh sana pada sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Imam Bukhari meriwayatkan dari jalan Nafi' memberikan contoh kepada kita bagaimana para salaf di dalam membaca Al-Qur'an. Kata beliau, kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza qara'a al-Qur'ana lam yatakallam hatta yafrugha minhu. Ibnu Umar ketika membaca Al-Qur'an tidak berbicara sedikit pun, sepatah kata pun, hatta yafrugha minhu, sampai selesai dari membaca Al-Qur'an. Fa akhadtu alaihi yawman faqara'a surat al-Baqarah hatta intaha ila makan. Sampai suatu hari aku mengkritiki beliau, kata Nafi', ketika beliau membaca Al-Baqarah terus sampai selesai tanpa sedikit pun mengajak bicara, sehingga sampailah suatu tempat beliau mengatakan, tadri fima unzilat, apa kamu tahu kapan diturunkan? Beliau menjawab, la. Kata Nafi' menjawab, la, tidak. Beliau mengatakan, unzilat fi kadza wa kadza thumma madha. Al-Baqarah diturunkan di tempat ini dan ini, lalu beliau pun pergi. Lihat bagaimana beliau Ibnu Umar membaca Al-Quran tidak diselingi dengan berbicara sedikit pun. Oleh karena Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman mengatakan, faslun fi karahiyati qat'il Qur'ani bi mukalamatin nas. Bab pembahasan tentang makruhnya, tidak bolehnya memutus bacaan Al-Quran dengan berbicara kepada orang lain. Itu Imam
Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Lalu menyebutkan beberapa athar, beberapa dalil. Bagaimana para salaf, para sahabat, sebagian dalam perang Dzatur Riqa, bagaimana mereka sampai terjadi musibah pun mereka baca Al-Quran, tidak memutusnya. Oleh karena Imam Nawawi juga menegaskan mimma yu'tana bihi wa yuta'akkadul amru bih, di antara perkara yang perlu ditegaskan kembali, diperhatikan adalah ihtiramul Qur'ani min umurin qad yatasahalu fiha ba'dul ghafilin al-qari'in mustami'in. Memuliakan Al-Quranul Karim dari perkara-perkara yang banyak disepelekan, dari perkara-perkara yang banyak dilupakan oleh para pembaca Al-Quran. Di antaranya kata beliau, famin dzalika ijtinabut dhahik wal laghati wal hadithi fi khilalil qiraati illa kalaman yuttarru ilaihi. Menjauhi, meninggalkan dhahik, tertawa, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, perkataan-perkataan yang sia-sia, pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada pentingnya fi khilalil qiraah, saat membaca Al-Quran. Illa kalaman, kecuali satu perkataan yang memang terpaksa dia ucapkan. Lihat bagaimana Imam Nawawi menyebutkan di antara adab yang banyak disepelekan, dan itu tentunya kita dapatkan sekarang. Kita dapatkan bagaimana sebagian dari kita sangat meremehkan membaca Al-Quran. Berbunyi HP dia, berdering HP dia, dia angkat, dia balas itu. Bahkan terkadang di tengah ayat dia pun berhenti hanya untuk sekedar melihat SMS yang masuk. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka di antara bentuk imtithal kita, kepatuhan kita terhadap Al-Quran, terhadap ayat ini, dengan tidak menyelingi, tidak memutus bacaan Al-Quran yang sedang kita baca dengan perkara-perkara yang remeh. Termasuk juga adab terhadap Al-Quran, selain memuliakan Al-Quran itu sendiri, kita juga memuliakan Ahlul Quran, para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quranul Karim. Imam Al-Baihaqi mengatakan, ta'dhimu ahlil Quran wa tawqiruhum ka ta'dhimil ulama bil ahkami wa aktsaru. Mengagungkan ahlil Quran, para penghafal Al-Quran, itu sebagaimana mengagungkan para ulama, bahkan lebih dari itu. Maka banyak sekali adab-adab yang harus kita lakukan terhadap Al-Quranul Karim yang terkadang banyak disepelekan oleh kita. Adab yang lain sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi, beliau menukil dari perkataan Abu Abdullah Al-Hulaimi, dzalika yanqasimu ila wujuhin. Adab-adab terhadap Al-Quran banyak macamnya. Minha, antara lain, kata beliau Abu Abdullah Al-Hulaimi, ta'allumuhu, mempelajarinya. Wa minha idmanu tilawatihi ba'da ta'allumih, terus membaca setelah mempelajari Al-Quran. Wa minha ihdarul qalbi iyahu inda qiraatihi wa tafakkuri fihi wa takriru ayatihi wa tardiduha, menghadirkan qalb, hati, saat membaca Al-Quran dan memikirkan maknanya, mengulang-ulang ayat, wastish'aru ma yuhayyijul buka, dan terus berupaya memahami, menghadirkan hukum atau kondisi yang bisa menyebabkan dirinya menangis,
baik ancaman-ancaman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun balasan-balasan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman. Terus diingat bagaimana jauhnya dia dengan apa yang Allah perintahkan. Bagaimana dirinya yang sering melanggar akan larangan-larangan Allah. Tatkala membaca Al-Quran, dia posisikan Al-Quran mengajak dia berbicara. Tatkala menyebutkan sifat-sifat orang beriman, dia pun posisikan dirinya, adakah sifat tersebut pada dirinya. Ketika menyebutkan orang-orang kafir, dia posisikan dirinya, adakah sifat-sifat orang kafir dalam dirinya. Ketika menyebutkan sifat-sifat orang-orang munafik, maka dia posisikan dirinya, apakah ada sifat-sifat munafik dalam dirinya. Dan tatkala Allah menyebutkan surga neraka, dia posisikan akankah dia termasuk penduduk surga atau neraka. Itu semua akan menyebabkan seseorang menangis, menyadari akan kekurangan dia, taksir dia, kelalaian dia. Masih perkataan Abu Abdullah, wa minha iftitahul qiraati bil isti'adah, memulai Al-Quran, membaca Al-Quran dengan isti'adah, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Wa minha alla yaqta'a surata limukalamatin nas, tidak memutus surat, membaca satu surat tidak memutusnya, berhenti hanya untuk berbicara dengan orang lain. Wa minha ayyuhassina sautahu bil qiraati aqsa ma yaqdiru alaih, berupaya untuk memperbagus bacaan dia semampu dia. Wa minha an yurattilal Qur'ana wa la yahudduhu hadza, berusaha untuk membaca Al-Quran dengan tartil, tidak terburu-buru. Wa minha, kata beliau masih Abu Abdullah Al-Hulaimi, an yazdada minal qiraati fi syahri Ramadan ala ma yaqra'u fi ghairihi, berupaya untuk membaca lebih banyak, mengkhatamkan lebih banyak di bulan Ramadan daripada bulan-bulan lainnya. Itu beberapa adab yang bermacam-macam yang disebutkan Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Ta'zimil Quran, menukil perkataan Abu Abdullah Al-Hulaimi. Termasuk juga mengagungkan Al-Quran adalah ihtiramul mushaf, kita juga menghormati mushaf. Kalau tadi Al-Quran bacaannya, kita, perlakuan kita terhadap Al-Quran, firmannya Allah, kalamullah, maka terhadap mushaf pun juga harus mengagungkan. Yang tentunya kalau kita lihat di masyarakat, sebagian orang mengagungkan berlebih, sampai kadang-kadang menjadi jimat. Namun di sisi lain mereka pun menyepelekan Al-Quran. Maka di antara bentuk pengagungan kita terhadap Al-Quran yaitu menghormati mushaf. Caranya tidak meletakkan sesuatu di atas mushaf. Imam Baihaqi mengatakan, la yuhmalu 'alal mushafi kitabun akhar wala thawbun wala syai'un illa an yakuna mushafani fayuda'a ahaduhuma fawqal akhar fayajuz, kata beliau. Tidak boleh diletakkan sesuatu yang lain, kitab yang lain atau baju atau sesuatu yang lain di atas mushaf, kecuali ada dua mushaf, salah satunya di bawah yang lain di atas. Fayajuz, maka hal itu tidak mengapa. Tapi kalau di mushaf di atasnya diletakkan buku yang lain atau baju atau sesuatu yang lain, kata beliau, la yuhmalu 'alal mushafi kitabun akhar wala thawbun wala syai'un. Demikian juga tidak mengambilnya dengan tangan kiri. Karena Nabi SAW suka, senang untuk mendahulukan bagian kanan di dalam tana'ul, memakai sendal, maupun di dalam bersuci dan dalam semua perkara beliau. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk di dalamnya mengambil mushaf
maka di antara sunnahnya mengambil dengan tangan kanan. Kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan, ketika minum, berwudu, memberi, mengambil, semua mengedepankan tangan kanan. Tentunya Al-Quran, mushaf lebih aula, lebih tepat, lebih pantas untuk kita hormati mengambilnya dengan tangan kanan. Dan juga yang sering kita dapatkan, kadang-kadang seseorang meluruskan kakinya sehingga kakinya mendekati mushaf. Ini kita katakan tidak boleh. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan la syakka anna ta'dhima kitabillahi min kamalil iman wa kamali ta'dhimil insani rabbih tabaraka wa ta'ala. Tidak ragu bahwa mengagungkan kitab suci Al-Quran merupakan bentuk ciri kesempurnaan iman. Kata beliau lagi, wa maddur rajul ilal mushaf, seseorang yang meluruskan kakinya, mengarahkan kakinya ke mushaf atau kepada orang yang membawa mushaf atau duduk di atas kursi yang bawahnya ada mushaf, kata beliau, ini semua yunafi kamalat ta'dhimi li kalamillahi azza wa jal, menafikan pengagungan terhadap kalamullah. Ini sering kita dapatkan. Oleh karena itu para ahli ilmu mengatakan innahu yukrahu lil insan an yamudda rijlahu ilal mushaf hadza ma'a salamatin niyati wal qasdi. Para ahli ilmu mengatakan makruh, tidak boleh, dilarang seseorang mengarahkan kakinya, meluruskan kakinya sehingga mendekati atau mengarah kepada mushaf, tidak boleh. Meskipun niat dan tujuannya benar, artinya tidak ada tujuan yang jelek, tidak ada maksud menghinakan Al-Quran, tidak ada niatan untuk mencela Al-Quran, kebiasaan. Tapi kalau diiringi dengan tujuan maksud menghinakan Al-Quran, maka seseorang dengan perbuatan tersebut bisa kufur. Kalau diiringi dengan tujuan atau niat mencela, menghinakan Al-Quranul Karim. Maka tentunya itu semua adalah menafikan pengagungan kita terhadap Al-Quran. Termasuk juga adab yang harusnya kita perhatikan terhadap mushaf. Seringkali kita membaca mushaf, kemudian mushaf sedang kita buka di hadapan kita, kita pun bersih-bersih. Kadang bersih kotoran hidung atau mata. Maka ini pun kita katakan tidak selayaknya seorang muslim melakukan perbuatan ini. Allah mengatakan waman yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu di antara bentuk ketakwaan hati. Dan Al-Quran syiar Allah yang terbesar. Al-Quran syiarullah yang agung. Termasuk di dalam yang tidak boleh kita lakukan adalah tatkala membaca ayat sajadah, kemudian kita sujud tilawah misalnya, maka tidak selayaknya kita letakkan mushaf dalam kondisi terbalik di samping atau di hadapan kita. Itu mushaf, maka hendaknya kita tutup rapi, letakkan di laci atau di rak, baru sujud tilawah. Itu semua adalah bentuk kita di dalam mengagungkan Al-Quran Al-Karim.
Ma'asyar muslimin wal muslimat, pemirsa Insan TV yang berbahagia. Dan masih banyak sebenarnya adab-adab terhadap Al-Quran. Namun intinya adalah adab kepada Al-Quran ada dua macam. Adab terhadap Al-Quran itu sendiri, bagaimana kita memperlakukannya, bagaimana kita membacanya, bagaimana kita memahami artinya, mengamalkan maknanya, mengamalkan kandungan-kandungannya. Kita berhenti pada yang halal dan yang haram. Yang halal kita ambil, yang haram kita tinggalkan. Dan adab yang kedua adalah adab ketika membaca Al-Quran, baik tata cara membaca Al-Quran maupun penghormatan kita terhadap mushaf. Itulah inti daripada adab kita kepada Al-Quran Al-Karim, yang tentunya kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan hidayah. Yang tadi saya sampaikan di awal, ada 4 macam hidayah. Hidayah amah, hidayah yang umum yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, baik manusia maupun hewan. Allah berikan mereka hidayah amah, sehingga bagaimana anak ayam mengenal mana induknya, tidak salah mereka, itu hidayah amah. Kemudian hidayah bayan, penjelasan, kita bisa memahami perkataan, bisa memahami mana benar, mana salah. Kemudian hidayatul taufiq wal ilham wal qabul, untuk bisa mengikuti yang benar, meninggalkan yang salah. Dan yang terakhir nanti al hidayatu ilan nar atau ilal jannah, petunjuk untuk masuk ke surga maupun neraka. 4 macam hidayah yang senantiasa kita butuhkan. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-hidayatu ma'rifatul haqqi wal amalu bih, mengenal yang benar lalu mampu mengamalkan yang benar tersebut. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengenal, mengetahui adab kita terhadap Al-Quran, maka kita berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah untuk bisa beradab terhadap Al-Quran, sehingga tidak termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, menghajar Al-Quran, menghinakan Al-Quran Al-Karim. Demikian, semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dan juga memberikan kepada kita keistiqomahan dalam membaca Al-Quran. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru kalami alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.